Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu hari ini? Semoga kesehatan dan keceriaan selalu menyertai kita. Amin. Jumpa lagi dengan Pak Awi di Mapel KWU. Hari ini kita masih melanjutkan materi bab minggu lalu, yaitu ide dan peluang usaha bidang teknik. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas perencanaan usaha kemasan makanan. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Hal yang pertama kita pelajari adalah peluang usaha atau business opportunities. Apakah itu? Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Bisa berupa keuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan dengan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Ciri-ciri peluang usaha potensial. Yang pertama, mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, harus bersifat nyata dan bukan ambisi. Yang ketiga, bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Yang keempat, skala usaha dapat ditingkatkan atau diperbesar. Dan yang kelima, tidak banyak modal tetapi berpotensi menguntungkan. Setelah kita melihat peluang-peluang usaha, maka akan muncullah ide untuk membuka suatu usaha. Oleh sebab itu, ayo kita pelajari apa yang dimaksud dengan ide. Ide adalah gagasan atau pemikiran yang baru untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Usaha adalah kegiatan menjual produk atau memberikan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Desain kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Peluang usaha desain kemasan merupakan kesempatan yang muncul dan sering menjadi inspirasi atau ide bagi seseorang dalam melakukan usaha percetakan desain kemasan. Faktor yang memunculkan ide usaha ada dua macam. Yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari diri wirausahawan. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Yang termasuk faktor internal, yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman yang pernah dilalui. Yang ketiga, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Dan yang keempat adalah institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dan yang keempat adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setiap usaha pasti memiliki resiko usaha atau bisnis risk. Resiko usaha adalah kegagalan dalam sebuah usaha. Faktor penyebab resiko usaha, yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian kondisi alam. Dan yang ketiga, ketidakpastian tingkah laku manusia. Resiko usaha dapat ditimbulkan karena satu, persaingan atau kompetisi. Kedua, perkembangan teknologi. Ketiga, kehilangan kepercayaan konsumen. Keempat, resiko finansial. Kelima, perubahan peraturan pemerintah. Keenam, resiko lingkungan. Ketujuh, resiko pemasaran.
Resiko usaha dapat kita kurangi dengan manajemen resiko usaha. Adapun tahapannya adalah yang pertama, tahap identifikasi atau mengenali semua resiko. Tahap kedua adalah analisis, yaitu membuat daftar skala kerugian berdasarkan kecenderungan dan dampak. Tahap ketiga adalah penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah ini, seorang wirausaha memiliki 4 sikap. Yang pertama, menghindari masalah, kemudian mengurangi masalah, memindahkan masalah, dan menerima masalah itu. Tahap keempat adalah monitor, yaitu memastikan pelaksanaan solusi dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, pengendalian, yaitu penyusunan prosedur kebijakan untuk memastikan solusi terlaksana dengan baik secara berkelanjutan sehingga dapat meminimalisir risiko usaha. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Yang ketiga, tingkah laku yang bertanggung jawab. Yang keempat, inovatif dan kreatif. Yang kelima, keunggulan dalam menjalankan usaha. Yang keenam, sasaran yang tepat dalam memulai usaha. Yang ketujuh, pengelolaan waktu yang efektif. Yang kedelapan, pengembangan diri. Dan yang kesembilan, selalu melakukan evaluasi usaha. Tugas hari ini adalah amatilah lingkungan sekitarmu. Adakah di rumahmu contoh bekas produk kemasan makanan atau kemasan produk yang lain? Coba ditulis di kolom komentar ya, nanti akan Bapak periksa. Oke, hari ini sampai di sini dulu untuk video pembelajarannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.